Apakah kalian pernah berpikir, kok bisa ya karyawan perusahaan sangat kompeten di posisinya? Walau sebenarnya sebelum masuk perusahaan itu, dia sangat tidak familiar dengan posisi yang akan ditempatinya. Nah, maka dari itu, kami akan menjelaskannya kepada kalian semua. Yang membuat karyawan dapat kompeten pada posisinya di perusahaan yaitu adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini serangkaian aktivitas yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu apa sih? Tujuannya sendiri yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM, meningkatkan semangat kerja, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, serta menunjang pertumbuhan pribadi atau personal growth. Kemudian, manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Kemudian, pelatihan dan pengembangan SDM juga ada jenis-jenisnya loh, seperti pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. SDM itu tahapannya seperti menentukan kebutuhan perlu atau tidaknya pelatihan SDM. Jika perlu, maka tahap selanjutnya yaitu mendesain program pelatihan SDM yang diperlukan. Setelah itu, barulah evaluasi efektivitas program pelatihan SDM. Agar lebih jelas, mari kita ilustrasikan ini dengan kasus berikut ya. Contoh kasus yang pertama dari Jurnal Wahyono tahun 2009 yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Karyawan di PT Aksara Solo Pos. Berbagai masalah yang dihadapi pada era globalisasi ini. Salah satunya adalah masalah kependudukan yang semakin banyak, namun tidak ditunjang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga kesejahteraan menjadi sebuah barang yang langka. Demikian pula, dalam suatu perusahaan, terkadang mengalami permasalahan yang sama, yaitu memiliki sumber daya manusia yang banyak, namun perusahaan belum dapat memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan di PT Aksara Solo Pos untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Maka, solusinya adalah latihan dan pengembangan keterampilan karyawan di PT Aksara Solo Pos dilakukan dengan dua cara, yaitu on the job training dan off the job training. Evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan dilihat dari laporan secara tertulis yang diberikan oleh karyawan yang mengikuti pelatihan dikaitkan dengan pekerjaannya sehari-hari.